Pengertian musyawarah. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah merupakan salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mendapatkan keputusan dengan secara bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau yang disebut dengan voting. Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Caranya dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Ringkasan dibuat dari informasi yang telah kita peroleh dari teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Ingat kembali contoh kata tanya dan fungsinya berikut. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan sebab? Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan? Selanjutnya, menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Dalam teks, kita akan menemukan banyak kata. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari arti katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Berikut contoh kata tentang benda-benda di sekitar dan artinya. Kursi, tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Ukuran, bilangan yang menunjukkan besarnya suatu benda. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Alat ukur panjang baku diantaranya ini kita sebut sebagai penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Ini kita sebut sebagai meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Ini yang kita sebut sebagai meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Ini adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Menurutmu, alat ukur apa yang tepat digunakan untuk mengukur benda berikut? Di sini ada gambar kursi. Nah, kalau diminta untuk mengukur benda ini, kira-kira menggunakan apa ya?
Kalau penggaris itu ukurannya pendek ya, kurang dari 1 meter, jadi kemungkinan tidak menggunakan penggaris. Lalu kemudian untuk meteran pita juga kemungkinan tidak, karena meteran pita biasanya digunakan untuk kain. Lalu kemudian untuk meteran roll besar seperti ini untuk benda-benda yang sangat besar, biasanya mengukur tanah ya kan, atau lapangan, jadi kemungkinan tidak menggunakan ini. Jadi alat ukur yang paling mungkin untuk mengukur benda ini adalah yang ini ya, meteran roll kecil. Pengukuran dengan alat ukur panjang yang berbeda. Di sini ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, atau inci. Jadi ukuran sentimeter itu ada di sini, biasanya ada tulisannya sentimeter, kemudian inci itu di bagian bawahnya. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll kecil, biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll besar yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk pengukuran tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Berikut contoh alat musik ritmis: rebana, gendang, triangle, marakas. Selanjutnya, pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya.